Karena kita lihat di sini, panggilan itu bahkan sudah ada sebelum lahir. Artinya, sebelum buat yang baik, sebelum buat yang buruk. Jadi sangat menarik sekali. Tuhan sudah memanggil kita sebelum ada perbuatan sedikit pun dari kita. Jadi benar-benar murni itu panggilan. Banyak orang menggambarkan bahwa kehidupan kita ini umpama sebuah perjalanan. Dan tentunya kita berharap dalam perjalanan hidup ini kita dapat menemukan kebahagiaan. Namun, ternyata ada perbedaan antara berbahagia dan bersukacita. Atau dalam bahasa Inggrisnya, happiness and joy. Apakah definisi sesungguhnya dari joy? Di studio Good News telah hadir narasumber yang energik dan penuh dengan sukacita. Susan Hofer merupakan seorang misionaris yang hatinya selalu terpaut oleh menjangkau jiwa-jiwa. Wanita kelahiran Kanada ini juga merupakan direktur dari Sekolah Alkitab WIBI Indonesia, memberitakan Injil melalui KKR di gereja-gereja desa maupun kota besar, serta media televisi lewat program acaranya sendiri. Bukan berarti dalam perjalanan hidupnya Susan Hofer tidak pernah menemukan tantangan. Namun, apa rahasia dari seorang Susan Hofer sehingga selalu joy? Nantikan percakapan selengkapnya hanya di Good News Program. Bisa cerita sedikit tentang suami kamu? Kayaknya masih misterius banget gitu. Masih banyak orang yang belum tahu banyak tentang suaminya Susan Hofer gitu. Dulunya berpikir saya akan menikah sama-sama dengan bule. Okay. Nah ternyata Tuhan punya rencana berbeda, tapi bukan orang Indonesia ya. Bukan orang Jadi, Batak ya? Bukan. Banyak bukan. orang yang patah hati dong pasti. Heartbroken orang Batak-Batak ini pasti. Sekalipun ya hati saya jatuh cinta dengan bangsa ini bukan dengan seseorang. Oh, di sini, ya. oke. Jadi akhirnya saya menikah dengan orang dari Malaysia, Chinese Malaysia. Tapi lama dia di Australia, Singapura, Amerika. Jadi sudah seperti dia orang Asia yang sudah jadi Barat, saya orang Barat yang sudah jadi sedikit Asia, jadi akhirnya cocok. Ada nggak hal-hal yang tertentu yang Tuhan taruh dalam hati Susan selama 3 atau 6 bulan terakhir ini yang jadi pergumulan gitu? Wah banyak hal, memang kalau dalam hati saya itu selalu untuk jiwa-jiwa, itu tidak pernah akan berubah dan untuk Indonesia ini itu selalu ada. Tapi mungkin 1 tahun ini kan banyak pergumulan itu sebenarnya ada banyak masalah yang datang. Tapi saya sangat bersyukur untuk Tuhan itu luar biasa sekali gitu kan. Jadi sepertinya membuat saya kembali lagi untuk melihat bahwa yang buat kita paling bersukacita dan paling kuat itu untuk mengenal Tuhan. Apapun yang terjadi yang lain-lain oke. Tapi sebenarnya kalaupun pelayanan pun sampai hancur, kalau kita masih mengenal Yesus itu masih luar biasa sekali gitu kan. Nah, Amin, amin. jadi pelayanan belum sampai hancur gitu kan, enggak. Cuman yang saya merasa itu sesuatu yang luar biasa sekali. Seperti saya merasa seperti kembali lagi mengenal Yesus untuk pertama kalinya gitu kan. Seperti begitu enak sekali jatuh cinta lagi dengan Yesus. Wait, hari ini kan kita mau ngomong tentang joy atau sukacita gitu ya. Boleh dijelaskan sedikit nggak? Kenapa sih sukacita ini perlu dalam kehidupan orang percaya? Ya memang perlu banget gitu kan. Memang sukacita itu kekuatan kita gitu kan. Jadi kalau kita nggak ada sukacita, saya merasa kita mungkin lalui hal-hal yang luar biasa dari Tuhan pun. Tapi mungkin kita nggak sadarin. Nah sangat luar biasa kalau kita pun punya sukacita sebelum apapun terjadi. Kita mungkin lebih bisa sadar, lebih bisa alami, lebih bisa lihat apa yang Tuhan lakukan. Dan saya merasa tanpa itu ya kita menjadi seperti orang di dunia. Sayang sekali hari ini begitu banyak yang depresi, begitu banyak yang punya masalah-masalah seperti ini. Mungkin bukan karena masalah dalam kehidupannya tapi karena internal. Jadi memang sangat penting sekali daripada kita fokus semua yang di luar, kita harus fokus bagian internalnya gitu kan. Bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, sekalipun gak ada yang di luar gak apa-apa gitu kan. Kita tetap punya sesuatu, itu sukacita kekuatan gitu kan. Yang membuat hidup kita beda dengan orang yang di dunia. Kalau mau ditanya beda antara sukacita dengan kebahagiaan atau happiness itu apa? Menurut saya sih, ini bukannya apa-apa, tapi menurut saya happiness itu bisa sementara. Itu mungkin orang perasaan, orang merasa happy sesuatu terjadi, tapi tidak tahan lama. Jadi itu bukan karena sesuatu yang baik terjadi happy gitu kan, terus dapat kabar buruk langsung gak happy lagi. Lebih enak kan? mana, happy atau joy? Oh, joy, sukacita pasti. Nama dia ini cocok banget jadi narasumber, karena kan? nama dia adalah Joy gitu. Susan Hofer Joy.
Ya, Susan itu nama tengah. Kalau kita di Kanada kan okay. ada Susan Susan Joy. Joy Hoover. Cuman Joy-nya itu jarang kita So, pakai gitu. she can brag about and Joy is my middle name gitu. Joy is my middle name. Memang benar, saya rasa orang tua saya memang mungkin kasih nama itu supaya ada joy gitu kan, supaya Okay. ada sukacita. Dan ternyata benar ya, ternyata nama itu pengaruh pada hidup seseorang ya. Kamu sukacita banget gitu, meluap-luap. Mungkin, tapi saya merasa memang sebenarnya sukacita itu sesuatu yang gak otomatis. Oh, nggak Saya merasa otomatis. sukacita itu sesuatu yang menurut saya ya, saya orang yang mungkin punya muka kalau nggak lagi senyum, mukanya lagi kayak seram banget gitu kan. Jadi saya merasa sukacita itu sesuatu yang sebenarnya kita harus menerima, kita harus belajar untuk terima dari Tuhan dan izinkan itu bekerja dalam hidup kita. Ya, menumbuhkan sukacita, bagaimana caranya? Ya, memang itu hanya bisa datang dari Tuhan. Jadi kalau kita mau seperti paksakan diri untuk harus bersuka cita, nanti kena masalah lagi pasti hilang gitu kan. Jadi itu menurut saya benar-benar sesuatu yang kita harus terima dari Tuhan. Jadi pasti harus ada waktu sama Tuhan. Nah kadang-kadang waktu kami hadapi masalah begitu banyak, saya memang sering doa tengah malam, tiba-tiba hanya punya waktu dengan Tuhan. Tapi orang kalau misalnya bertanya, bagaimana mungkin apa hubungannya berdoa dengan menerima joy atau sukacita? Bisa dihubungkan nggak ini? Saya merasa kalau kita lihat hubungan sama Tuhan, Ya. itu seperti hubungan kita punya juga sama manusia. Contohnya kan, saya bisa katakan, oh saya punya suami yang luar biasa sekali. Tapi kalau saya nggak bicara sama dia sepanjang hari, nggak ada komunikasi, nggak ada waktu bersama, ya saya kan kurang nikmati sebenarnya. I see, Kan? ya. Jadi pasti kurang merasakan apa yang Jadi kita semakin miliki kita gitu kan. membuka diri kepada Tuhan, semakin kita menerima suara Tuhan, berarti kita akan istilahnya menerima kekuatan karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita di saat-saat seperti tadi yang dikatakan Mazmur 23 Betul, dan tadi saya itu kan. merasa itu kan hubungan itu kan dengan beda-beda. Jadi Iya. sama dengan Tuhan, kadang-kadang mungkin kita berdoa, kadang-kadang menyembah, kadang-kadang dari firman. Kan bukan satu cara, saya nggak mau terlalu katakan oh harus begini, jam segini dari segini, baca Iya. berapa atau apa. Karena menurut saya itu harus mengalir. Itu Bukan kan mekanismenya, hubungan. iya. Iya. Gak ada seperti satu cara itu pada saat itu. Seperti kalau kita dalam hubungan, Iya. kita cerita sama suami bisa beda-beda setiap Yes, kali kan. that's right. Nah harusnya sama dengan Tuhan juga sangat bebas, mengalir, fleksibel. Jadi kita benar-benar enjoy. Ya. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan memberkati.